Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi, Kampus Kota Tegal, kelas 19 5A 35. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang remastering dan membangun web server pada sistem operasi Linux. Pada proyek ini, kami akan memperlihatkan langkah-langkahnya mulai dari proses instalasi, konfigurasi web, hingga melakukan deploy aplikasi web sederhana sebagai test server. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Tanjung Ashari dengan NIM 19230357. Yang kedua ada Farel Halil Al-Jifari dengan NIM 19230635. Lalu ada Dia Amalia Novianti dengan NIM 19232586. Dan yang terakhir ada Fortunada Salsabil Gina Najma Akimah dengan NIM 19232274. Baik teman-teman, sebelum kita praktik, ada beberapa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Di sini ada 3 hal yang perlu kita download, yaitu VirtualBox, Ubuntu, dan juga file wallpaper. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Caranya kita buka browser, lalu ketik download VirtualBox. Di sini klik yang downloads. Nah, di sini ada beberapa pilihan VirtualBox platform package yang bisa teman-teman gunain. Di sini karena kami menggunakan Windows, kita langsung klik yang Windows untuk mendownload. Teman-teman bisa menunggu sampai VirtualBox-nya selesai di-download. Oke teman-teman, sambil menunggu VirtualBox-nya selesai di-download, kita lanjut untuk mendownload Ubuntu desktop-nya. Oke, di sini teman-teman cari aja download Ubuntu di browser, klik download, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, di sini VirtualBox-nya sudah selesai di-download. Lanjut kita install VirtualBox-nya dengan klik 2 kali, lalu next, pilih yang accept the terms, next, yes, dan next, install, tunggu sampai prosesnya selesai, dan finish. Tahap selanjutnya adalah membuat virtual machine dengan klik new, lalu beri nama virtual machine-nya. Sini pilih folder untuk penyimpanan. Yang ini tidak perlu dicentang, lalu pilih next. Selanjutnya kita atur hardware-nya. Kalau sudah, pilih next dan finish. Lalu selanjutnya kita jalankan server yang tadi kita buat dengan klik start. Pilih Ubuntu Save Graphic. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita pilih terlebih dahulu bahasa. Terserah mau dipilih apa. Di sini kita pilih yang English. Ini tinggal next saja. Kita buat akun terlebih dahulu. Di sini saya kasih dengan nama user dan juga masukkan passwordnya. Konfirmasi password dan pilih next. Di sini kita pilih next dan install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Di sini kita pilih restart dan tunggu prosesnya. Oke, selanjutnya kita masukkan user atau akun yang kita tadi buat sebelumnya. Di sini kita pilih next dan finish. Buka terminal dengan Ctrl plus Alt plus Tab. Pada terminal masukkan perintah berikut. Ikuti langkah-langkahnya seperti yang ada di video. Klik File Manager, lalu kita lihat di bagian atas ada menu device, pilih menu device. Lalu pada device kita pilih share folder. Lalu pada share folder, pilih folder yang menyimpan ISO Ubuntu desktopnya. Select folder, lalu checklist auto amount dan make machine permanen. Untuk mount point tidak perlu diisi. Klik OK, lalu masih di menu device, yang di atas klik insert GUID edition, lalu di terminal ketik perintah berikut.
Setelah selesai, kita ke files, cari yang Xbox Gas, di situ masuk dan klik di pojok kanan Run Software. Lalu masukkan password. Setelah selesai, kalian klik SF underscore sesuai nama folder kalian. Di terminal, ketikkan perintah berikut atau sesuai user yang dibuat pas tadi install. Lalu ketik perintah sudo reboot. Lalu kita buka folder SF-nya, apakah sudah terbaca. Nah, di sini pasti kebaca ya dalam foldernya sesuai seperti yang ada di komputer atau laptop. Di sini pindahkan file ISO ke direktori Ubuntu, entah mau di dokumen atau di download. Tunggu sampai file sudah tercopy. Buka terminal dan masukkan perintah berikut untuk menambah repositori PPA Kubik. Lalu masukkan password apabila diminta. Masukkan perintah sudo apt update untuk memperbarui daftar paket terbaru. Lalu masukkan perintah sudo apt install kubik -y untuk menginstal kubik.
Selanjutnya kita akan konfigurasi Kubik. Jalankan Kubik dengan masuk ke terminal lalu ketik Kubik dan masukkan direktori tempat file ISO di copy. Kemudian next. Pada kolom file name isikan nama project, dan pilih customize. Lalu selanjutnya konfigurasi file ISO dengan ketikan sudo apt update untuk memeriksa pembaruan. Ketikan perintah sudo apt install VLC untuk menginstal VLC Media Player pada hasil remastering. Lalu ketikan perintah sudo apt install Pacman untuk menginstal game Pacman pada hasil remastering. Selanjutnya ketikan perintah berikut untuk membuka file wallpaper. Ketikan perintah ls-l untuk mengecek isi direktori. Selanjutnya buka file explorer dari foto wallpaper yang akan digunakan. Dan drag atau tarik foto tersebut ke terminal Kubik dan copy wallpaper tersebut. Ketik perintah ls untuk melihat apakah wallpaper sudah masuk. Gunakan perintah berikut untuk merubah wallpaper baru menjadi default. Berikan akses execute dan read untuk wallpaper baru dengan mengetikkan dua perintah berikut. Ketikan ls untuk melihat apakah sudah masuk. Selanjutnya klik next dan tunggu. Setelah proses ini, pindahkan file ISO hasil remastering ke dalam direktori Windows yang sudah di-mount lewat VirtualBox. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah selesai, selanjutnya kita akan pengujian dan web server. Kita buka virtual machine. Di sini teman-teman buat lagi virtual machine yang baru untuk pengujian. Teman-teman boleh ikutin stepnya seperti yang ada di video. Lakukan share folder di setting. Pilih folder path. Lalu checklist automount dan pilih OK. Selanjutnya kita ke network, tambahkan port forwarding di network yang menggunakan NAT, lalu isikan nama bebas, host portnya 8080, QoS portnya 80, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita ke storage untuk menambahkan ISO remastering dan ISO QoS edition. Buka folder, lalu klik choice. Lalu teman-teman klik start. Tapi kalau tidak ada port forwarding, maka tambahkan manual di pojok kiri atas, klik file, lalu pilih tools, lalu network, lalu network. Setelah itu kita klik start. Di sini tidak usah melakukan instalasi Ubuntu karena akan error. Kita pilih Ubuntu Save Graphic. Cek folder QoS edition. Lalu run software untuk membaca folder share-nya.
Dan di sini tampilan display yang sudah diremastering dan uji Pacman-nya. Nah, di sini catatan teman-teman, walaupun sudah run software Quest Vision, tapi tetap tidak bisa lihat isi folder share lewat File Explorer karena tidak melakukan instalasi. Tapi kalau lewat sudo su terbaca isi dari folder share-nya karena isi ISO-nya hasil remastering. Maka teman-teman lakukan langkah-langkah manual di bawah ini lewat terminal Ubuntu-nya untuk menguji VLC-nya. Teman-teman bisa mengikuti step-stepnya melalui perintah-perintah seperti yang ada di video berikut. Nah, di sini teman-teman, perintah berikut adalah untuk mengcopy file MP4-nya ke video yang ada di File Explorer. Lalu kita cek apakah videonya sudah tercopy. Nah, teman-teman, di sini videonya sudah berhasil tercopy. Lalu selanjutnya ketikkan perintah berikut. Fungsinya agar sistem dapat membaca file MP4-nya. Nah, kalau sudah, coba deh jalankan perintah berikut. Di sini walaupun jalan tapi error karena audionya tidak terdengar, maka solusinya sebagai berikut. Teman-teman bisa mengikuti step by stepnya sesuai yang ada di video. Pada terminal, teman-teman ketikkan sudo apt update untuk update sistem, lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya, teman-teman ketikkan perintah sudo apt install pulse audio. Di sini fungsinya agar audio terdengar dan tidak muncul error. Lalu ketikkan perintah berikut untuk menjalankan audio dan juga
untuk menjalankan ulang video Roblox-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian web server. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu teman-teman ketikkan perintah sudo apt install apache min-y seperti ini. Lalu selanjutnya ketikkan perintah sudo apt install OpenSSH server y. Lalu selanjutnya ikuti perintah-perintah yang ada di video. Di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk script HTML-nya atau boleh mengikuti seperti yang ada di video. Oke teman-teman, Apache 2 ngujinya dengan alamat berikut. Selanjutnya tes firewall dengan membuka localhost. Kalau muncul teman-teman blokir dengan ketikan sudo ufvdeni 80 _tcp. Masukkan perintah sudo ufv enable, lalu uji apakah bisa membuka localhost yang tadi. Oke, kalau sudah teman-teman bisa kembalikan ke normal dengan cara berikut. Ketikkan perintah sudo ufv allow 80 tcp atau matikan dengan cara sudo ufv disable seperti yang ada di video. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton dan sekian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.